guys, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi hari ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah aku share kemarin di Instastory. Tapi aku minta maaf nih, aku nggak bisa jawab semuanya karena itu banyak banget, lumayan. Jadi aku pilih beberapa pertanyaan yang in case ada yang sama dan ada yang menurut aku nggak perlu dijawab juga. So jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertanyaan pertama, kelahiran tahun berapa, San? Ini banyak banget yang nanya sih mungkin ya, yang belum kenal sama aku juga. Jadi aku tuh kelahiran 1995 dan itu masih dibilang mungkin generasi milenial kali ya kalau untuk zaman sekarang. Cuma aku nggak tahu sih. Pertanyaan kedua, kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Nyambung nggak sih sama kerjaan sekarang? Oke. Ini out of the box banget sih, karena jurusan aku itu ekonomi di salah satu universitas swasta terkenal di Jakarta, yaitu di Universitas Gunadarma. Jadi untuk kerjaannya nyambung atau enggak, untuk bidangnya mungkin nggak nyambung karena kan manajemen ke media atau ke industri pertelevisian itu nggak nyambung banget sih, karena nggak ada pelajaran tentang broadcast gitu kan di di Gunadarma. Jadi kayak nggak nyambung aja. Cuma kalau untuk divisinya masih nyambung lah, 11-12 gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya. Gue pengen bikin konten jalan-jalan bareng lo, Desan. Oke, ayo kita jalan-jalan, kita planning jalan-jalan bareng. Mau kemana, tapi setelah pandemi ini berlalu ya tentunya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, oke? Ini pertanyaannya, kenapa sih kalian tuh punya cowok nggak, San? Pengen deket tapi takut. Jawabannya itu doain aja yang terbaik, semoga semoga dipertemukan dengan yang baik, orang yang tepat, dan di waktu yang tepat. Oke, karena jodoh udah ada yang ngatur, tinggal gimana kita usaha, berdoa, sama ngejalaninya. Pertanyaan selanjutnya, gaya favorit dong. Ini ambigu sih. Gaya apa? Gaya apa nih? Gaya berpakaian, gaya bicara, atau gaya apa nih? Yang jelas dong kalau tanya, jangan ambigu. Kan gue juga jawabnya ambigu. Tolong yang ngasih pertanyaan jelasin, komen di bawah gaya apa yang lo pengen, gaya apa yang lo maksud, jangan ambigu. Oke. Next. Anak keberapa dari berapa bersaudara, San? Gue itu anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi gue anak pertama, adik gue kembar 2, cewek-cewek, dan yang terakhir itu cowok. Cowok itu paling disayang sih karena satu-satunya cowok di rumah. Ya udahlah, maklumin aja, nggak apa-apa. Anak paling kecil dan gue anak paling gede. Ya udah, gue harus jagain 3 adik gue ini. Gitu. Lanjut. Tips diet dong, kakak. Oke, buat teman-teman semuanya, jadi di sini aku tegasin, aku itu nggak pernah diet dan aku nggak pernah ikut program diet apapun. Aku hanya aku mengubah pola hidup aku mengubah pola makan aku, dan aku udah mulai terbiasa dengan hal itu. Jadi bisa dibilang makan nasi tetap makan nasi, cuman porsinya aja yang dikurangin, dan harus sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Jangan terlalu banyak karbohidratnya, proteinnya nggak ada, seratnya juga nggak ada, dan itu harus sesuai, harus seimbang gitu. Jadi kalau kalian tanya tips diet apa, ya aku nggak ada, karena aku nggak diet. Aku cuma memperbaiki pola makan aku, pola hidup aku dengan berolahraga. Jadi aku sekalian sharing aja, sekitar 1 tahun yang lalu aku tuh pernah join di salah satu klub fitness gitu di daerah Jakarta yang dekat kantor gitu. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk join fitness club itu? Karena aku pengen merubah pola hidup aku pengen merubah
kemalasan aku dalam bergerak, dalam berolahraga gitu, jarang banget. Atau bahkan aku nggak pernah olahraga kali ya, karena keseharian aku itu kantor rumah kayak gitu-gitu terus, nggak ada kegiatan lain, nggak ada pergerakan lain. Jadi pada akhirnya aku memutuskan untuk join fitness club itu. Dan menurut aku setelah aku mengikuti fitness club itu, aku jadi kebentuk habit untuk, oh iya, kalau seandainya gue nggak olahraga, badan gue sakit-sakit kayak gitu, dan kayaknya lemas gitu, tidur juga jadi nggak enak, nggak nyenyak kayak gitu-gitu. Jadi kalau seandainya dari kalian tanya tips diet ke aku nggak tahu, karena aku sebenarnya nggak diet, aku cuma merubah pola makan aku merubah pola hidup aku menjadi lebih sehat dan terorganisir kayak gitu. Jadi ya udah, nggak ada tips diet yang gimana-gimana, makannya tetap makan, ngopi juga tetap ngopi kayak gitu sih. Cuma bonusnya memang berat badan aku jadi turun karena aku merubah semuanya, merubah pola makan aku, merubah pola hidup aku, merubah merubah keseharian aku yang tadinya nggak ada olahraga jadi olahraga kayak gitu sih. Next, target nikah kapan? Jadi sebenarnya kalau ditanyain soal ini, aku juga nggak tahu guys, mau nikah kapan, karena jujur aku nggak ditargetin untuk nikah. Dikasihnya sama Allah kira-kira kapan, dan aku percaya kapanpun itu dan dengan siapapun itu, Allah pasti udah ngasih waktu yang tepat dengan orang yang tepat gitu. Jadi kalian nggak usah nggak usah ngoyoh gitu, mentang-mentang misalkan teman seumuran kalian udah pada nikah, kalian belum, ya udah nggak apa-apa. Mungkin itu rezeki teman kalian dulu yang untuk berumah tangga, kalian belum dikasih kepercayaan untuk membangun sebuah hidup rumah tangga kayak gitu. Jadi kalian santai aja, nggak usah buru-buru. Ya, nikmatin aja hidupnya dulu. Mungkin kalian harus cari duit yang banyak dulu, kalian harus siap secara finansial dulu kayak gitu. Mungkin mental kalian juga belum siap gitu. Next, kalau disuruh pilih, perhatian tapi LDR atau cuek tapi dekat? Susah nih pertanyaannya. Perhatian tapi LDR atau cuek tapi dekat? Aku lebih pilih cuek tapi deket sih, karena jujur aku nggak bisa LDR. Misalkan kalau seandainya aku pacaran gitu, atau aku menjalin hubungan sama siapapun, aku tuh orangnya nggak bisa jauh, aku tuh orangnya nggak bisa LDR. Jadi aku lebih prefer milih yang cuek tapi dekat. Kalau cuek tapi dekat itu kan sering ketemu, sering ngobrol, itu pasti lama-lama nanti secara nggak langsung, secara nggak sadar, atau ya pelan-pelan lah mulai kayak sedikit-sedikit perhatian, nanya kabar di mana, udah makan atau belum, walaupun sifat dasarnya itu cuek gitu. Cuma lama-lama kalau keseringan ketemu dan intens, dan apalagi itu kalian udah serius, itu pasti cueknya sedikit-sedikit bakalan hilang sih. Next, pertanyaan selanjutnya, pendapat tentang PPKM darurat Jawa Bali. Jujur aku shock banget tentang peraturan PPKM darurat Jawa Bali ini, karena seharusnya aku itu bulan ini pulang kampung, pulang kampung, aku ketemu sama keluarga aku di sana. Tapi pada akhirnya aku harus merelakan atau menunda keinginan aku untuk pulang kampung ya, karena aku tetap harus ngikutin anjuran pemerintah untuk jangan kemana-mana dulu, di rumah aja kalau nggak perlu-perlu banget. Jadi aku no comment sih untuk ini. Jujur kalau ditanya ya aku sedih, karena aku udah beli tiketnya udah PP pula, dan aku udah persiapin semuanya yang bakalan aku bawa, yang bakalan aku kasih. Jadi pada akhirnya aku hanya bisa kirim itu semua ke kampung kayak gitu. Sedih banget sih sebenarnya, cuma ya udahlah, ini aku harus juga ngikutin anjuran pemerintah, aku juga harus jaga diri aku juga gitu. Aku jaga keluarga aku yang di sana, takutnya nanti aku ngebawa hal-hal buruk atau ngebawa virusnya mungkin, atau nanti malah sebaliknya kayak gitu sih. Jadi ya udah, aku menahan diri untuk di rumah dulu selama
PPKM darurat ini. Next, pertanyaan selanjutnya, punya teman atau sahabat cewek nggak sih, San? Kok mainnya sama cowok mulu? Jadi gini, sebenarnya ada kok temen cewek, cuman memang kebanyakan aku temen cowok karena lingkungan pekerjaan juga, dan karena sebelumnya juga aku ngajar di kampus kan, jadi kayak ya mayoritas kebanyakan memang cowok gitu, kebanyakan cowok, jadi kayak kebawa gitu loh, pergaulannya jadi cowok semua. Tapi justru malah enak kalau kebanyakan cowok tuh, mereka tuh nggak, kalau nongkrong sama cowok atau main sama cowok tuh nggak pernah baperan gitu loh guys, ngerti nggak sih? Kayak misalkan contoh lagi cerita tuh, kita lagi ngobrolin ini nggak pernah ditanggepinnya serius, tuh malah bercanda. Jadi kita kayak kebawahnya happy aja, ketawa aja gitu loh, nggak pernah baperan. Kalau cerita sama cewek kan, kalau kita salah ngomong sedikit tadi baper, kita nggak tahu moodnya dia lagi kenapa gitu, mungkin lagi nanti moodnya lagi jelek, kita nggak ada yang tahu kayak gitu. Kalau sama cowok tuh lebih ya bodo amat gitu loh. Dan satu lagi, kalau seandainya nongkrong atau main sama cowok, sebagai cewek kita pasti tuh dijagain banget dari orang-orang yang mungkin yang nggak baik gitu di sekeliling kita pada saat nongkrong gitu kan. Kayak misalkan udah nongkrongnya kemalaman gitu, jadi pasti dianterin sampai rumah, sampai depan pagar, sampai depan pintu bahkan kayak gitu kan. Jadi kayak enaknya nongkrong sama cowok ya kayak gitu, nggak khawatir gitu loh. Gitu. Next, pertanyaan selanjutnya, ngopi bareng lah yuk, kapan-kapan. Hayu. Mau di mana? Kabarin aja, karena gue suka banget kopi. Lanjut. Makanan favorit lu apa? Pernah masak sendiri nggak? Aku tuh paling suka itu favoritnya spaghetti aglio olio. Kalau kalian ngikutin aku di Instagram, pasti aku sering banget masak spaghetti aglio olio karena aku suka banget, itu bikinnya gampang banget dan praktis. Next, definisi bahagia menurut lo kayak gimana? Pertanyaannya berat banget sih. Oke. Definisi bahagia menurut gue itu kalian bisa menciptakan kebahagiaan kalian sendiri, kalian bisa menghargai diri kalian sendiri, kalian bisa mengapresiasi apa-apa yang udah kalian lakuin kayak gitu. Nggak usah melihat orang kok mereka lebih bahagia daripada gue, mungkin mereka kebahagiaannya memang seperti itu, dan kita harus cari kebahagiaan kita kayak gimana. Nggak usah bergantung sama orang lain, bahagiain diri kalian sendiri, orang lain juga akan ikut bahagia kalau seandainya kalian bahagia. Pertanyaan selanjutnya, asli orang mana? Kok matanya sipit? Cina ya? Aku bukan orang Cina guys, mata aku emang sipit dari lahir. Sedih deh dikatain orang Cina, padahal aku pakai hijab. Aku bukan orang Cina guys, jadi aku itu asalnya atau aslinya dari suku Madura. Dan buat kalian yang belum tahu, aku tuh dari suku Madura, jadi aku bukan orang Cina ya gitu. Untuk masalah mata aku, karena emang sipit dari lahir, ya udahlah. Terus aku harus gimana? Aku harus operasi mata kan, nggak mungkin. Jadi gitu udah ya, aku tuh udah ngejawab kalau aku asli suku Madura gitu. Pertanyaan selanjutnya, pernah suka sama anak traffic nggak? Pernah suka sama anak traffic nggak? Jawab jujur. Ayo, siapa yang nanya pertanyaan ini? Komen di bawah. Kenapa nanya itu coba? Kalau ditanya pernah suka sama anak traffic atau enggak ada yang pernah aku suka di anak traffic. Dan anak traffic itu adalah departemen di kantor aku, jadi aku nggak pernah suka sih sama anak-anak traffic. Kita semuanya teman kayak gitu. Next, ngobrol santai kayaknya asik, sharing pengalaman. Yuk, kapan-kapan kita ngobrol, kapan-kapan kita kumpul, kapan-kapan kita nongkrong bareng lagi, tentunya setelah pandemi berakhir. Pertanyaan terakhir, yeay.
pertanyaan terakhir. Nyanyi sedikit lagu yang sering lo dengerin akhir-akhir ini. Oke, jadi aku nyanyi sedikit aja ya, karena aku takut kena copyright, guys. Andai aku dapat merelakan setiap kepingan, butiran kenangan indah, andai aku sanggup menjalani setiap detik dan waktu mendatang, dan oh, dengarkan aku akan bertahan sampai kapanpun, oh, maafkan aku yang tak sempurna untuk dirimu. Usailah sudah kisah yang tak sempurna untuk kita. Oke, jadi udah segitu aja beberapa pertanyaan yang aku jawab di YouTube aku. Maaf nggak bisa jawab semuanya, tapi setidaknya udah mewakili beberapa pertanyaan yang sama. Stay safe, stay healthy buat kalian semua. Jaga keluarga, jaga kesehatan, jaga semuanya. Makasih juga yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tungguin video aku selanjutnya. Dan bye-bye.